Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to Let's Study with me, Mr. Arfi. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tentang grammar. Cuma materi kita akan kita tambah lagi supaya bahasa Inggris kita makin berisi. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan membahas tentang dua konsep kejadian. Apa itu dua konsep kejadian? Jadi kita akan belajar untuk menerjemahkan dua peristiwa dalam satu kalimat. Apa? Dua peristiwa dalam satu kalimat. Oke, jadi kita mulai dari konsep dua kejadian dulu. Nah, apa itu konsep dua kejadian? Dia adalah kalimat yang mengandung dua kejadian yang dihubungkan oleh conjunction yang menyatakan waktu. Nah, jadi dia itu ada satu kalimat itu mengandung dua kejadian. Nah, antara kejadian satu dan kejadian dua dihubungkan oleh conjunction yang menunjukkan waktu. Berbicara tentang K2K, K2K itu memiliki ciri-ciri teman-teman. Nah, apa saja ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya K2K bisa masuk dalam tiga dunia tenses. Nah, tiga dunia tenses itu apa? Ada present, ada past, ada juga future. Berarti K2K bisa terjadi sekarang, dulu, atau nanti. Terus kemudian antara K1 atau peristiwa satu, kejadian satu, dan kejadian kedua selalu terjadi dalam satu dunia. Maksudnya satu dunia tuh gimana? Kalau kejadian satunya present, kejadian kedua juga present. Dan begitu juga kalau satunya pas, satunya juga pas. Namun akan berbeda cerita ketika dia itu bertenses future. Jadi present present, pas pas, future dan present. Kemudian yang ketiga ada conjunction K2K tidak bisa diikuti oleh future tense. Solusinya adalah ganti dengan present tense. Nah, supaya lebih jelas coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi tadi yang namanya K2K itu adalah dua kejadian. Nah, di sini ada dua kejadian, subject verb dan subject verb lagi. Nah, yang mana antara subject verb satu dan subject verb lain dihubungkan oleh yang namanya conjunction. Masih ingat conjunctionnya tadi harus menunjukkan apa? Iya, harus menunjukkan waktu. Setelah, sebelum, ketika, seperti itu. Terus kemudian K2K terjadi dalam tiga dunia tenses. Bisa present, bisa past, bisa future. Kemudian antara kejadian satu dan kejadian kedua itu satu dunia tenses. Satu present, satunya pas, yang satu juga pas. Tapi akan beda cerita kalau yang satu future, yang satunya present. Nah, di antara ketiganya yang cukup spesial yang future kita tarik contohnya ya. Di sini ada besok Haris akan mengunjungi Meita. Nah, di situ ada kata kunci besok berarti itu menunjukkan masa yang akan datang. Nah, terus sambil dia membawa anggur. Nah, ini kejadian kedua yang dihubungkan oleh kata sambung berupa sambil. Nah, maka kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yang atas pakai simple future, yang bawah setelah sambil nggak boleh future, merupakan dia harus present. Maka kalau terjemahkan kira-kira tomorrow Haris will visit Meita. Sambil itu apa? Oke, jadi sambil itu adalah while. Nah, he brings grapes gitu. Tomorrow, Haris will visit Meita while he brings grapes. Gitu. Aman sampai sini? Good job. Selanjutnya, berbicara tentang K2K. K2K nanti dibagi menjadi tiga. Bagi berapa? Tiga. Yang pertama bersamaan, yang kedua berpotongan, yang ketiga berurutan. Bersamaan, berpotongan, berurutan. Nah, yang pertama ini ada bersamaan. Apa yang dimaksud dengan pola bersamaan? Nah, nih. Bersamaan itu kejadian pertama dan kejadian kedua terjadi pada waktu yang sama. Nah, itu disebutnya bersamaan.
Terus untuk mengetahui dia itu bersamaan atau tidak itu gampang, kamu hanya perlu mengenali conjunction-nya, di mana conjunction-nya di sini ada satu yakni while. Yang mana while artinya adalah sementara atau sambil. Nah, kapan Mister dimaknai sambil atau sementara? Tenang, itu semua tergantung dari subjeknya. Nah, untuk sambil, dia ketika subjek main clause sama dengan subjek subclause. Seperti apa contohnya? Ini aja. Saya makan sambil saya nonton TV. Nah, ada dua peristiwa kan, ada dua kejadian kan, dalam satu kalimat. Kok tahu satu kalimat nih, titiknya cuma ada satu. Satu kalimat mengandung dua kejadian, makan sama nonton. Yang mana ini terjadi pada waktu yang sama? Dari mana kita tahu? Dari kata sambil. Terus kemudian yang kedua adalah sementara. Kita akan memaknainya sementara ketika subjek main clause berbeda dengan subjek subclause. Ingat, berbeda. Oke. Contohnya bagaimana? Nih, saya makan sementara ibuku atau ibu saya memasak. Nah, ini terjadi pada waktu yang sama. Diketahui dari mana? Dari conjunction yang bermakna sementara. Jadi apalin aja conjunctionnya ya. Kalau sambil dan sementara itu miliknya pola bersamaan. Aman? Oke, kita lanjut. Masih seputar bersamaan. Bersamaan nanti dibagi menjadi dua. Ada yang long term, ada yang short term. Long itu panjang atau lama. Kita nggak tahu kapan selesainya. Nah, ini. Nah, kalau kamu nanti tahu dia long term, maka rumus yang digunakan K1-nya simple, K2-nya juga simple. Nanti tinggal dicek dunianya. Kalau lampau ya berarti dua-duanya simple past. Kalau present ya dua-duanya present. Ini ada contoh. Sam tidur sambil dia mendengkur setiap hari. Di situ ada ciri-ciri kata sambil. Oh, berarti ini miliknya bersamaan. Terus kemudian dia umum. Tidak ada kata-kata sedang begitu. Oh, berarti dia long term. Maka kita gunakan simple dan simple. Oke, jadi kita gunakan K1-nya simple, K2-nya juga simple. Nah, karena ini terjadinya sekarang ya atau rutinitas ya kita gunakan simple present dan simple present. Maka jadinya Sam sleeps while he snores every night. Gitu. Yang selanjutnya dia selalu membaca buku sambil dia tiduran. Oh, kasusnya sama ini. Ada kata sambil, oh miliknya bersamaan. Kok tidak ada kata-kata sedang? Oh, berarti ini long term. Berarti dua-duanya menggunakan tenses simple dan juga simple. Terus tidak ada masa lampau juga, maka simple present. Maka simple present saja. He always reads book while he lies down. Nah, ini ditambah ya, di sini ditambah e ya. He always reads a book while he lies down. Kemudian lawan dari long term adalah short term. Dia itu adalah jenis dari bersamaan yang menunjukkan waktu yang pendek atau yang spesifik. Lebih enaknya gini, ada kata sedang gitu. Ada kata apa? Ada kata sedang. Nah, jadi untuk yang ini ada kata sedang. Yes, cirinya ada kata sedang. Kalau ada kata sedangnya berarti kita nanti gunakan continuous continuous. Nah, ini continuous continuous. Tinggal nanti dicari present continuous atau past continuous. Contoh, Catherine sedang menyapu lantai sambil bernyanyi. Nah, maka kalau diterjemahkan, nah, oh ini ada kata sedang, berarti ini menyapunya continuous, bernyanyinya juga continuous. Tinggal tidak ada lampau atau akan datang, berarti kita gunakan present. Maka jadinya Catherine is sweeping the floor while she is singing. Gitu. Yang kedua, Jack sedang bermain bola sementara saudaranya sedang tidur. Oh, di sini ada kata sementara. Oh, berarti ini bersamaan. Oh, ada kata sedang. Oh, berarti ini bersamaan yang short term. Berarti rumusnya adalah continuous dan juga continuous.
Wes, maka kalau diterjemahkan jadinya Jack is playing football while his brother is sleeping. Karena semuanya tidak mengandung masa lampau ya, maka kita gunakan present semua. Jadi simple present sama present continuous, present continuous. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, ada yang namanya berpotongan. Nah, apa itu berpotongan? Dia adalah kejadian yang mana kejadian pertamanya sedang terjadi, belum sampai selesai, tapi kejadian kedua berlangsung. Nah, untuk mengetahui dia itu berpotongan, kamu hanya perlu menghafal conjunction-nya. Ada tiga, ada while, when, as. Yang artinya adalah ketika. Namun khusus as, dia hanya diikuti oleh kejadian satu. Itu ya. Supaya lebih jelas, kita ketahui dulu jenisnya. Ada dua nanti. Yang pertama tanpa durasi, nggak ada durasinya. Yang kedua nanti berdurasi. Nah, di sini ada K1-nya nanti menggunakan continuous, K2-nya nanti simple. Jadi K1-nya lagi berjalan, belum sampai selesai, dipotong oleh K2. Jadi yang ini continuous, yang bawah simple. Nah, gitu ya. Supaya lebih jelas, ini ada contoh. Kemarin Robert sedang tidur, bukan todir ya. Sorry, sorry, typo. Kemarin Roberto sedang tidur ketika aku mengunjunginya. Berarti yang mana yang duluan? Oh, ya ini Roberto sedang tidur. Kemudian aku mengunjunginya. Berarti yang tidur pakai continuous, yang mengunjungi pakai simple. Ada kata kemarin, berarti past continuous sama simple past. Yesterday, Roberto was sleeping. Nah, Roberto was sleeping. Terus kemudian belum sampai dia bangun, saya datang untuk mengunjungi dia. Nah, gitu. Yang kedua ada berdurasi, berarti ada selama-selamanya kayak gitu. Nah, yang ada selama-selamanya nanti menggunakan perfect continuous. Keduanya simple. Kemarin ketika aku sedang duduk di kursi selama 5 menit, bel berbunyi. Nah, jadi ini ada duluan yang mana nih? Oh, duluan duduk ya. Jadi sedang duduk selama 5 menit. Oh, ada selamanya. Berarti ini miliknya berdurasi. Berarti ini K1-nya. Nanti kita gunakan perfect continuous. Terus bel berbunyi. Oh, di sini menggunakan simple. Oh, ada kata kemarin, berarti tinggal ditambahi pas saja. Berarti pas, perfect continuous, dan juga simple pas. Maka jadinya, yesterday as I had been sitting on the chair for 5 minutes, the bell rang. Nah, pakainya simple pas semua. Sorry, pas semua. Satunya pas perfect continuous, satunya simple pas. Yang terakhir ada pola berurutan, di mana berurutan ini setelah K1-nya selesai, barulah K2-nya terjadi. Nah, gitu ya. Jadi satu-satu selesai. Untuk mengetahuinya, kalian hanya perlu menghafalkan conjunction berikut. Nah, kalau ada after, as soon as, once, when, terus every time itu diikuti oleh kejadian pertama. Tapi kalau before, until, till, when, by the time, dia itu nanti diikuti oleh kedua. Berbicara tentang berurutan, dia dibagi menjadi tiga. Ada yang tanpa jeda, ada yang berjeda, dan juga ada yang tanpa berdurasi, sorry. Nah, yang tanpa jeda itu berarti antara peristiwa satu dan peristiwa dua tidak ada peristiwa lain. Jadi langsung terjadi, mepet. Biasanya lebih kepada hal-hal yang spontan. Nanti kita gunakan rumusnya simple dan juga simple. Saat aku membuka jendela tadi malam, aku melihat bintang-bintang. Kan langsung aja tuh kebuka, langsung kelihatan ya. Nah, jadi di sini ada saat aku. Berarti ketika ya. Membuka, ya dibuka dulu. Oh, terus kemudian langsung. Nah, karena ini langsung, maka kita gunakan saja simple-simple. When I opened the window last night, I saw the stars. Nah, langsung berarti dia gunakan simple past dan juga simple past. Gampang lah ini.
Terus kemudian yang kedua ada berjeda. Berarti antara peristiwa satu, ketika ada peristiwa satu terjadi, nah diyakini di sini ada peristiwa lain yang terjadi. Diyakini ya. Nah, maka kita nanti gunakan tenses yang namanya perfect dan juga simple. Aku sudah akan menyelesaikan tugasku sebelum aku pergi kencan nanti malam. Nah, di sini ternyata ada akan. Oh, kita harus gunakan future ini. Terus ada sudah. Oh, berarti perfect. Berarti future perfect. Kemudian mana conjunctionnya? Sebelum. Nah, setelah conjunction tidak boleh future. Maka diganti dengan present. Maka jadinya future perfect dan juga simple present. Tuh, salah. Simple present gitulah ya. Mm. I will have finished my duty before I go out on a date tonight. Gitu. Yang terakhir ada berdurasi berarti ada selama-selamanya. Nah, ini sama dengan yang tadi, sama persis polanya. Jadi kalau ada durasinya kamu tembak saja perfect continuous dan juga simple. Ya, jadi langsung aja perfect continuous sama simple. Nah, setiap pagi ia menunggu adiknya selama 10 menit sebelum berangkat sekolah. Nah, ini ada durasinya kan? Pukul aja pakai perfect continuous. Nah, sebelum berangkat, kedua, pukul aja pakai simple past. Kok simple past? Simple present karena tidak ada ciri-ciri masa lampau adanya setiap pagi yang merupakan rutinitas. Berarti pakai present perfect continuous sama simple past. Every morning she has been waiting for her little sister. Bukan system ya. Sorry guys. Ini namanya sister. For 10 minutes before she goes to school. Kemudian ketika kita berbicara tentang konsep dua kejadian ada juga yang disebut dengan peringkasan. Tujuannya supaya penulisannya lebih sedikit tapi tidak mengurangi informasi yang ada. Nah, namun sebelum melakukan peringkasan ada syarat yang harus terpenuhi yaitu subject main clause harus sama dengan subject sub clause. Kalau beda nggak boleh. Terus subclause tidak mengandung modal murni, jadi nggak ada modalnya. Modal itu seperti apa, Mister? Seperti can, must, will, kayak gitu. Nah, di sini peringkasan yang pertama namanya abridgment, di mana abridgment itu adalah pemendekan atau pola peringkasan dengan menghilangkan subjek. Jadi yang dihilangkan adalah subjeknya. Nah, setelah dihilangkan nanti posisinya bisa di depan, bisa juga di belakang. Nah, polanya seperti ini ya, conjunction subject verb. Setelah diringkas, maka langsung conjunction menjadi verb ing gitu. Contoh, Ratna is eating rice while she is watching television. Nah, di sini ada Ratna dan juga she. Sama tidak subjeknya? Sama. Oh, berarti ini berpotensi untuk dibuang. Nah, terus ditambah lagi tidak ada modal can, must kayak gitu di subclause-nya. Nggak ada kan di subclause-nya? Nggak ada modal. Oh, berarti ini sah untuk diringkas. Maka jadinya adalah Ratna is eating rice while watching television. Nah, is-nya ini nanti sekalian dibuang. Karena kan dia nanti jadinya kan being. Nah, ketika hasil kok berupa being, maka tidak harus muncul. Kemudian kalau mau mindah ya harus sepaket. While watching television ini ditaruh di paling depan. While watching television, koma, nah, Ratna is eating rice. Satu paket kalau mindah subclause-nya. Nggak boleh diambil setengah-setengah. Terus after he was fired, he hadn't got a work. Setelah dia dipecat, dia belum dapat kerja. Subjeknya he dan juga hio sama. Terus pada subclause, ayo subclause yang depan apa yang belakang? Ya, yang depan yang ada afternya ini tidak mengandung modal. Maka sah, maka jadinya, nah,
He hadn't got a work after being. Nah, itu kan ada was tuh. Nah, is MR, was were itu kalau diringkas maka jadinya being. Nah, ketika being maka boleh muncul, boleh tidak. Dibuang saja. Set. Maka jadinya after fired. Kalau mau mindah ya harus sepaket. Maka jadinya after being fired, setelah dipecat, nah, dia belum dapat kerja. Yang kedua adalah reducing, dia adalah penghilangan. Nah, yang dihilangkan apa? Yang dihilangkan adalah conjunction dan juga subjeknya. Kemudian mengubah verbnya menjadi verb ing. Namun setelah diringkas, dia harus diletakkan di depan. Nah, pola dasarnya seperti ini, conjunction subject verb, tapi yang dicoret adalah conjunction dan juga subjeknya. Maka sisa verb ing-nya doang. Nah, verb ing-nya dirubah menjadi verb ing. After we had finished our breakfast, we went for a walk. Nah, ini supaya lebih jelas, perhatikan contoh di sini. Nah, after we had finished. Nah, subjeknya dulu sama nggak? Oh, sama. Berarti hampir boleh. Dicek lagi ada modal tidak di subclause. Ayo subclause yang mana? Subclause-nya yang depan ya. Sampai breakfast ini. Tidak ada modalnya. Karena tidak mengandung modal berarti sah untuk diringkas. Maka kita coret conjunction dan subjeknya. Conjunctionnya dicoret, subjeknya juga dicoret. Maka ini langsung dijadikan verb ing. Maka jadinya having finished. Nah, ya kan? Having finished breakfast, kurang hour ya. We went for a walk. While I was taking a walk, I found the wallet. Nah, di sini kita reducing lagi. Sah nggak? Kita cek dulu. Subjeknya sama, oh sama, I. Kemudian dicek subclause-nya. Ayo, subclause yang mana? Depan apa belakang? Ya, yang depan, yang ada while-nya ini. Tidak mengandung modal, maka bisa untuk diringkas. Langsung saja kita coret conjunction-nya, kita coret subjeknya. Di sini ada was, maka jadinya being. Kalau being boleh dihilangkan. Maka jadinya taking a walk, I found the wallet. Bisa? Nah, supaya lebih jelas, coba perhatikan latihan di sini. Nah, di sini mari kita coba cek. Nah, di sini ada kata sambil. Berarti dia miliknya pola apa? Iya, betul. Dia adalah miliknya pola bersamaan. Ayo, bersamaan tadi ada berapa? Dua. Ada yang short term, ada yang long term. Untuk mengetahui short atau long gampang. Ada kata sedangnya tidak? Nggak ada. Berarti dia long term. Kalau long term, rumusnya nanti adalah simple dan juga simple. Tapi di sini ada kata akan. Oh, berarti simple future dan simple future. Maka jadinya I will meet you while I bring you food. Aman? Yang kedua ini tentang meringkas-meringkas. Nah, di sini kok ada sambil menunggu. Nah, setelah sambil kok subjeknya nggak ada. Berarti ini sudah mengalami peringkasan yang namanya abridgment. Berarti setelah kata sambil langsung saja disikat pakai continuous. Nah, di sini aku biasanya membaca buku. Oh, kalau kita lihat sambil itu bersamaan. Tidak ada kata sedang berarti simple-simple saja. Maka jadinya bersamaan, long term, abridgment. Nah, while waiting for you. Nah, setelah while langsung waiting. Waiting for satu paket ini. Nah, I usually read a book. Nah, supaya lebih jelas, coba kalian sendiri yang melanjutkannya. Good luck everybody. Oke, kalau kalian mau pendalaman tentang materi-materi grammar ataupun materi speaking, kalian bisa ambil kelas private saya. Hubungi saja saya di Instagram Muarfians. Kemudian kalian juga bisa kalau mau belajar di kursusan di Kampung Inggris baik online maupun offline, kalian bisa belajar di Kresna Kampung Inggris. Kemudian jangan lupa untuk support kami dengan beberapa macam cara. Yang pertama yang paling gampang, Anda hanya bisa untuk meng-share atau membagikan link ini ke platform-platform atau ke grup-grup kalian supaya semuanya bisa belajar bersama. Atau jika kalian punya rezeki lebih, kalian bisa support Donatur Let's Study dengan cara scan kris di situ. Kemudian kalian silahkan untuk berdonasi seikhlasnya sehingga kami semakin maju dan kami semakin semangat untuk membuat konten-konten seperti ini. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.